pagi semuanya untuk seluruh anak-anak kami yang saat ini sedang menyaksikan tutorial daripada saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya proses konfigurasi firewall pada jaringan VoIP. Nah, pada materi-materi sebelumnya kita sudah membahas tentang manfaat dan bagaimana cara kerja firewall pada sebuah jaringan komputer. Nah, pada saat ini kita akan membahas bagaimana proses konfigurasinya. Namun yang akan kita konfigurasi pada saat ini adalah kita menggunakan yang namanya paket tracker Cisco. Nah, untuk itu kepada anak-anak kami yang saat ini sedang menyaksikan, anak-anak kami silang dengan baik. Kemudian nanti apabila nanti ada hal yang memang tidak dimengerti, silakan anak-anak kami bisa memberikan komentar pada kolom komentar yang sudah tersedia. Kemudian sebagai tugas tambahannya, silakan praktekkan apa yang sudah kita lakukan nanti dengan menggunakan juga paket tracker Cisco. Kemudian anak-anak kami bisa melakukan pengiriman melalui WA ataupun melalui channel YouTube. Nah, anak-anak kami yang saat ini sedang menyaksikan, silakan dipahami dengan baik tutorial sebagai berikut. Pertama, kita buat dulu 4 PC pada bagian sebelah sini. Kemudian kita buat lagi PC pada sebelah kiri. Oke. Kita buat juga, kita berikan 2 buah switch dengan 1 router. Kemudian kita tarik kabelnya. Kita ambil kabelnya dari switch ke router, kemudian dari router ke switch sebelah kanan. Oke. Kemudian pada PC sebagian sebelah kanan kita akan buatkan IP-nya masing-masing. Yang ini kita buatkan 192.168.1.2 ya. Kemudian pada PC 1 IP-nya kita buat jadi 3. Pada PC 2 kita buat IP-nya menjadi 4. Pada PC 3 kita buat IP-nya menjadi IP 5. Oke, kita arahkan ke sini supaya lebih jelas nanti memahaminya. Pada router sebagian kanan kita buatkan IP-nya. Dalam hal ini IP pada router akan berfungsi sebagai gateway pada PC bagian sini. Ini IP-nya atau gateway-nya untuk PC bagian sebelah kanan saya. Kemudian kita buatkan IP untuk PC sebelah kiri. Pada PC 4 kita buat 192.168.2.2. Kemudian pada PC nomor 5 kita buatkan IP-nya 192.168.2.3. Nah, untuk gateway-nya kita pasangkan di sini. Kita buat gateway-nya atau IP pada router sebelah kiri itu 192.168.2.1. Setelah IP kita masukkan, baru kita konfigurasi IP-nya pada setiap PC ya. Kita coba masukkan satu persatu. 192.168.1.2. subnetnya karena kita menggunakan flash 24 berarti 255, 255, 255 dan 0. Sementara gateway-nya yang kita masukkan adalah IP pada router sebelah kanan yaitu 192.168.1.1. Oke, kita copy aja biar cepat. Kita masukkan lagi pada B1 192.168.1.3.
gateway-nya subnetnya /24, gateway-nya sama dengan PC 0. Dengan PC 2 juga sama, kita masukkan IP-nya sesuai dengan yang digambar, 192.168.1.4, gateway-nya 1.1. Kemudian PC 3 di situ terangkan IP-nya 192.168.1.5, gateway-nya sama. PC sebelah kanan sudah kita konfigurasi, kemudian kita masukkan IP pada PC 4 dan PC 5 sesuai dengan topologinya. Ini terangnya 192.168.2.2, subnet max sama dengan PC sebelah kanan. Kemudian gateway-nya kita buat 192.168.2.1. Jadi IP gateway ini adalah IP yang berada pada router sebelah kiri. Kemudian PC nomor 5 kita masukkan IP-nya 192.168.2.3, subnet max sama dengan PC 4. Kemudian gateway-nya kita masukkan 192.168.2.3, 2.1 maaf. Oke. Kalau step semua PC sudah kita konfigurasi, maka akan terlihat tandanya akan berubah jadi warna hijau. Kenapa yang kabel bagian router berwarna merah? Karena routernya belum kita konfigurasi. Jadi agar PC 0 sampai 3 ini bisa tersambung dengan PC penerima, maka kita harus masukkan terlebih dahulu IP di dalam router ini. Di sini diterangkan FA0.0 adalah 2.1, FA0.1 adalah 192.168.1.1. Oke, kita coba konfigurasi. Klik, kemudian kita pilih CLI, kita jawab 0. Kita ketikkan enable, configure terminal, interface FA0/0. Kita lihat, kita masukkan IP address 192.168.2.1 yang ini. Kemudian tadi subnetnya adalah 255.255.255.0. Kemudian kita no shutdown, artinya jangan matikan routernya. Exit. Selanjutnya kita konfigurasi IP pada router FA0.1. Di sini keterangannya adalah interface FA0/1, IP address 192.168.1.1 dengan subnet maxnya 255.255.255.0. Kemudian kita ketik no shutdown. Nanti kalau udah kita ketik no shutdown akan berubah menjadi warna hijau. Oke, Anda perhatikan di gambar. Exit. Kemudian kita exit lagi. Oke ya, perhatikan router sudah kita konfigurasi. Nanti ketika lampunya sudah berubah menjadi hijau semua, kita coba ping antar PC. Yang pertama kita ping PC 4 ke PC 5. Sukses. Kemudian kita coba seberangkan PC 0 ke 1, oke. PC 0 ke 2, oke. PC 0 ke 3, sukses. Oke. Kita coba seberangkan PC 0 ke PC 4. In progress. Kita coba sekali lagi. Biasanya di awal seperti itu. Kita pilih PC 0 ke PC 4. Oke, sukses. Kita coba PC 0 ke PC 5. Sekali lagi. Nah, oke, sukses. Begitu juga dengan PC 1 ke PC 4.
PC 2 ke PC 5, PC 3 ke PC 4. Oke, semua sukses. Nah, jaringan ini sudah terkonfigurasi dan sudah berhasil tersambung, ya kan, dengan menggunakan satu router. Nah, pada materi kali ini, fungsi sebuah firewall itu adalah membatasi akses dua jaringan yang berbeda. Jadi ketika ada dua buah jaringan dengan mempunyai IP yang berbeda, firewall mempunyai fungsi, salah satunya adalah bagaimana membatasi antar jaringan ini tidak bisa mengakses. Pada kesempatan kali ini kita akan coba, kalau tadi kita coba di PC 1, PC 0 ke PC 4 sukses ya terhubung. Nah, kita akan batasi dengan sebuah firewall agar PC 0 ini tidak dapat terhubung ke PC 4. Tetapi PC 1, PC 2, PC 3 ini tetap bisa terhubung dengan PC 5. Oke, langkahnya adalah kita masuk ke router kembali, kemudian kita masukkan sebuah perintah, kita masukkan dari awal lagi enable. Oke, kemudian konfigurasi terminal. Kita akan coba konfigurasinya dari mulai FA01, di mana PC 0 itu adalah IP-nya 192.168.1.2. Akan kita batasi tidak dapat terhubung dengan dengan IP PC 4 dengan IP 192.168.2. Caranya adalah kita ketikkan interface FA0/1 ini ya, 1. Kemudian kita tambahkan sebuah script IP access group 1 spasi in. Kemudian kita masukkan akses listnya, akses list 1 Denny. Kita masukkan IP pada PC 4. Jadi kita masukkan PC dari sebelah kanan 1.2 192.168.1.2, masukkan subnetnya 255.255.255.0. kemudian akses list 1 permit any. Oke, pada sebelah kanan kita sudah buat batasannya menggunakan firewall. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita buatkan firewall pada PC 4. Kita masukkan interface FA0/0, kemudian IP access group 1 in, access list 1 Denny. Yang kita masukkan adalah IP pada PC 4 192.168.2.2 dengan subnetnya 255.255.255.0. Oke, kemudian akses list 1 permit any. Oke, selesai. Exit. Kita akan coba buktikan apakah konfigurasi firewall itu berhasil atau tidak. Seharusnya berarti kalau kita ping PC 0 ke PC 4, kalau dari awal sebelum kita masukkan firewallnya dia terhubung dengan sukses, sekarang mestinya kalau kita klik di sini di PC 0 ke PC 4
dia tidak bisa terhubung. Oke, kita perhatikan valid. Kita coba sekali lagi, PC 4 ke PC valid ya. Coba kita buat, kita ping PC 1 ke PC 5, di mana tadi kita nggak buat firewallnya. Sukses. PC 2 ke PC 5 mestinya juga sukses ya kan. PC 3 ke PC 5 juga sukses. Oke. Tetapi kalau PC 1 ke PC 4 harusnya adalah valid, karena kita tadi dibatasi PC 4 nya. Nah, in progress. Kita coba sekali lagi. Sama. Nah, terbukti ya kan. Nah, inilah kira-kira gambaran contoh konfigurasi firewall di mana tugas firewall adalah membatasi atau dapat mengatur agar sebuah jaringan, dua buah jaringan ini dapat kita atur agar dia dapat terhubung atau tidak terhubung ke sebuah network jaringan lain. Nah, itu kira-kira anak-anak, silakan dicoba di rumah, dipraktekkan ya kan. Kemudian kalau ditanyakan silahkan nanti tanyakan langsung kepada saya.